sampai hari ini pun juga sangat mahal. Nah, makanya kami dengan teman-teman di sana, insya Allah untuk cara memberikan pakan ikan itu tidak asal tebar. Insya Allah ada waktu tertentu untuk diberikan, dan ikan jikalau memang sudah kayaknya merasa kenyang, itu kita stop untuk makan. Lalu betul kami juga sadari dan terima, bahkan di sana tadi yang disampaikan kata Ibu, betul ada pabrik kulit, pabrik lainnya, pokoknya sangat banyak. Karena di bawah 2010 itu kebetulan di Kabupaten Cianjur mungkin belum ada perizinan untuk pendirian pabrik. Nah, makanya alhamdulillah berapa tahun ke belakang itu alhamdulillah budidaya itu bisa dibilang aman-aman saja. Nah, dengan terjadinya semakin banyaknya bangunan pabrik atau produksi yang lainnya, termasuk sampah rumah tangga pun juga betul di sana, bahkan kami 3 hari ke belakang kami pun juga menanya orang yang membuang sampah membawa mobil di jembatan 2 sebelum sampai ke tempat saya. Habis maghrib saya lewat dan saya tegur di situ, tapi sudah dibuang sampahnya ke sungai. Nah, karena masyarakat itu tidak memikirkan untuk kebersihan sungai karena dia bukan pelaku pembudidaya, padahal kita sebagai pembudidaya sangat dirugikan. Terus tadi sekarang banyaknya pengelolaan hutan ditebang terus akhirnya menjadi erosi. Bahkan betul di Dermaga 1 di tempat kami di Cianjur, setelah 1 tahun keduanya sampai ada pendangkalan juga. Nah, yang diharapkan kami dengan teman-teman di sana ini bukan hanya jadi perbincangan. Nah, kami pun juga perlu bantuan dan dukungan pemerintah. Apalagi yang disampaikan tadi, eceng gondok di sana sudah tidak terhitung lagi, Pak. Tapi alhamdulillah kami dengan teman-teman sudah melaksanakan pembelian mesin eceng, pengeruk eceng. Terus sekarang pun juga setiap hari eceng gondok itu tetap diangkat dengan cara swadaya. Nah, yang dimaksud saya, Pak, mengenai eceng, kebetulan Bapak dari KLH ya. Nah, barangkali Pak, ini menjadi perhatian Bapak dengan hadirnya kami di sini, memenuhi undangan dari ATI. Nah, bagaimana Pak, barangkali bantuan dari pemerintah untuk menangani gulma eceng gondok, Pak? Karena ini bukan kami karena kami memang sudah melakukan betul-betul kerja keras lah untuk mengangkat eceng gondok, tapi kemungkinan ini masih jangka panjang sampai selesai. Nah, barangkali kita bersinergi dengan pemerintahan, apalagi dengan KLH mungkin Pak, bisa dibarengkan. Apalagi sekarang kebetulan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing yang sedang melaksanakan segalanya Pak, yang memang itu ya barangkali bisa dibantu, didorong untuk mengatasi eceng gondok itu. Nah, lalu tadi betul di sana terjadinya avoiding, kadang ada 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Nah, itu tetap sebetulnya kami dengan teman-teman itu sudah berupaya semacam mengatasi avoiding tersebut, membeli supercharge, membeli blower dan lainnya. Nah, terus kita sudah bisa menghitung sebetulnya, Bu. Misalnya nih terjadinya boiling itu misalnya di bulan September atau Desember gitu. Nah, kita sebelum itu sebetulnya kita sudah tidak produksi banyak, hanya sedikit, dan sebelumnya kita sudah dipanen. Nah, makanya kami tetap berharap walaupun ini kondisi perekonomian sedang sangat terburuk lah, apalagi
kami pelaku pembudidaya dari Cirata dengan sedang terjadinya perekonomian seperti ini, alhamdulillah berapa bulan ke belakang Bapak Menteri sampai menyampaikan statement itu, ya kami ucapkan terima kasih Bu. Bahkan kami sebetulnya sangat sakit karena usaha kami sedang terpuruk. Bahkan ditambah ada pernyataan statement dari Pak Menteri, alhamdulillah Pak Bu, 50% sudah menurun penjualan produksi kami Bu. Bahkan alhamdulillah, makanya kami dengan teman-teman, bukan kami pengen menentang pemerintah atau kami pengen melawan pemerintah, kami tidak ada maksud di sana. Tapi kami dengan teman-teman di sana melakukan uji lab ikan di lembaga yang dipercaya. Alhamdulillah hasilnya kami bawa di situ, sebetulnya hasil uji lab tidak terdeteksi atau tidak mengandung merkuri. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini atau boleh disebarluaskan, jangan takut untuk memakan ikan Cirata, karena kami yakin bahwa ikan Cirata itu tidak mengandung merkuri. Hidup Cirata! Hidup. Pokoknya kami dengan teman-teman tidak ada maksud apa-apa, Pak Adi. Tapi melaksanakan itu ya istilahnya bersama-sama lah, bersama-sama. Tapi kami pun juga yakin kebijakan-kebijakan dari pemerintah, insya Allah itu akan membantu kepada masyarakat, khususnya kami pembudidaya. Mungkin itu dari kami. Penyampaian uraian, mohon maaf apabila ada kurang dan lebih. Memang mungkin kami terlahir dari orang petani Pak, wong deso Pak, kami pembudidaya, dan kami akhiri Pak, semoga Bapak Menteri mencabut statement yang sudah dikeluarkan oleh Pak Menteri bahwa ikan Cirata itu tidak mengandung merkuri dan layak dikonsumsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya balik ke Pak Safrun tadi, karena tadi ada pertanyaan tentang eceng gondok itu kan, program itu. Saya mau tanya sedikit sama Bu Edi. Kita ada nggak sih homeostasis di ikan itu sendiri, bukan di manusia? Kalau seandainya dia, apakah dia terus mengakumulasi atau dia bisa juga mengeluarkan itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, kalau memang itu ada logam berat yang terus-terusan masuk ke dalam tubuh, ya, semua makhluk hidup termasuk ikan itu memang punya homeostasis. Yang homeostasis itu dia akan bertahan. Jadi ada resistensi dan ada resiliensi istilahnya. Ada resistensi, ketika ada racun masuk ke dalam tubuh, dia akan bertahan. Gimana caranya untuk mengeluarkan? Kalau sudah masuk, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya tetap menjaga keseimbangannya. Nah, ini dilakukan dengan cara yang tadi saya katakan, di dalam lambung, di dalam usus, di hati, di dalam darah. Darah cuma sedikit sekali, tapi terutama di ginjal. Kemudian setelah itu di sel, itu ada upaya untuk mengeluarkan. Ya, kalau tidak bisa dikeluarkan, akan diturunkan toksisitasnya dari yang tadinya tingkatan misalnya 10 jadi kalau bisa menjadi 1 gitu ya. Kalau tidak bisa ya paling tidak pokoknya menjadi 6 atau menjadi berapa. Jadi ada upaya untuk itu. Jadi tidak semua logam berat yang ada di dalam perairan itu masuk ke dalam tubuh. Ya, dan akan terakumulasi karena memang. Tapi kalau memang ada lebih yang sudah terakumulasi, itu memang nggak bisa dikeluarkan. Karena dia akan terikat namanya pada gugus sulfidril dengan ikatan yang irreversible. Jadi ikatannya itu ikatan yang tidak bisa lepas, kayak perangkok gitu ya, lengket terus gitu. Nah, sehingga satu-satunya jalan harus mencegah supaya tidak ada logam berat masuk. Satu hal, mohon maaf sebelum ke Pak Udin, ini kaitan dengan eceng gondok. Ya, eceng gondok adalah salah satu tanaman yang akan menyerap logam berat dengan
serapan yang hasil penelitian kami itu justru eceng gondok yang paling bagus penyerapnya. Ya, nah saya juga seringkali mengatakan eceng gondok itu dia hanya sebagai kambing hitam, gitu. Ya, jadi kenapa eceng gondok tumbuh? Karena ada ruang. Kenapa eceng gondok tumbuh? Tumbuhnya cepat karena memang ada nutrien. Dari mana nutriennya? Ya itu dari kegiatan-kegiatan, entah itu pertanian, entah itu domestik, ataupun dari budidaya itu sendiri juga memang ada. Kita tidak bisa memungkiri itu. Ya, tapi eceng gondok itu mampu menyerap ya logam berat tadi, bukan hanya merkuri, tapi berbagai jenis logam berat. Gitu. Di Jepang itu malah ada ikun bundo. Jadi mereka itu membuat pulau terapung yang memang sengaja dibuat dari tanaman air. Hanya dia batasi, ya dibatasi sehingga tidak lari kemana-mana. Jadi hanya membentuk satu pulau di situ aja. Jadi sudah dibatasi, kira-kira. Itu, ya. Nah, jadi malah justru eceng gondok itu akan membantu tanaman air yang ada di dalam itu malah akan membantu untuk menyerap logam berat. Sebetulnya, jadi itu yang namanya kita istilahkan dengan fitoremediasi, gitu ya. Sehingga satu-satunya jalan kita harus membantu, misalnya dari pihak pembudidaya juga harus membantu KLH, misalnya harus membantu dinas lingkungan hidup. Karena mama saya kebetulan sering dengan penegakan hukum, ya. Jadi ketika saya datang ke daerah melakukan verifikasi, ketika hujan saya justru keluar. Kenapa saya keluar? Seringkali saya mendapatkan industri itu mengeluarkan limbahnya pada waktu hujan besar. Betul itu. Dan saya berkali-kali Pak, ya saya juga punya Pak dokumentasi. Jadi memang itu bukan misalkan jempol, saya punya banyak bukti, gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Dan apa yang kalau lagi hujan itu seringkali main potret aja, kemudian laporkan. Nanti kalau ini laporkan ke dinas, laporkan juga ke laporkan ke penegakan hukum Pak. Itu nanti bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Jadi itu yang seringkali terjadi. Jadi banyak sekali industri nakal karena memang untuk mengolah limbah ini mahal sekali. Itu sehingga satu-satunya jalan ketika hujan nggak ada orang yang keluar, buang. Itu yang saya katakan. Makasih. Baik, sedikit mungkin dari Pak Syafrin menanggapi tentang program tentang eceng gondok. Baik, sebenarnya kan untuk yang Citarum ini sampai 2025 masih ada Citarum Harum ya Pak ya, sama waktu itu. Jadi itu kan action kegiatan-kegiatan yang terkait dari hulu sampai hilir di Citarum itu boleh dibilang intensif. Cuma memang dia berakhirnya di 2025 ini. Oleh karena itu maka kami tadi saya sampaikan kami membuat Kepmen LH nomor 1053 tadi tentang Citarum Harum yang isinya selain tadi penetapan daya tampung RDA, kemudian baku air, juga program kegiatan yang ada di seluruh Citarum termasuk mengenai KCA, eceng gondok dan sebagainya. Nah memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami juga akan berkolaborasi. Jadi nanti mungkin dengan petani, dengan juga usaha kegiatan yang ada di sekitar sana yang memanfaatkan air di danau juga kita akan ajak bekerja sama untuk menangani permasalahan kita bersama, salah satunya eceng. Jadi kami sudah beberapa kali bertemu dengan BJT-nya, PLN secara bersama-sama paling tidak mengurangi. Memang betul bahwa eceng gondok itu ada kemampuan fitoremediasi, tapi kalau tidak dikendalikan seperti Bu Edi sampaikan, di beberapa danau itu sudah sampai hampir menutup danau. Itu yang agak susahnya itu bagaimana kita bisa mengendalikan supaya jumlahnya tidak berlebihan. Karena kalau dibiarkan itu akan cepat sekali karena ada ruang tadi. Itu saya kira ini tidak terlalu. Ya, baik, terima kasih Pak Syafrin. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang hadir ada di sini. Kalau seandainya ada, acuan
angkat tangan. Ya, silakan. Ada mikrofon. Oh, ada mikrofon. Terima kasih. Mudah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Hartono dari Cirata, Pak. Ini sebetulnya memang saya menyimak dari tadi. Sebetulnya yang jadi titik persoalan yang kita alami, Pak, di Cirata, tadi masalah sampah. Sampah yang ratusan ton tiap hari, Pak, di Sarimukti. Yang program pemerintah masuk ke sana, TPA-nya, Pak. Itu lindrinya masuk ke kami, Pak. Ini yang parah di situ sebetulnya. Yang kami rasakan semenjak adanya TPA Sarimukti itu berat untuk kami, Pak. Itu dari Bandung, Cimahi dan sekitar itu masuk semua, Pak. Ratusan ton tiap hari. Bapak bisa bayangkan, terutama KLH ya, itu lindrinya seperti apa, Pak? Ini yang memberatkan sebetulnya. Tapi kalau hal-hal yang lain mungkin tadi seperti Ibu utarakan, ada beberapa penolakan atau pengurangan. Tapi kalau lindrinya ini, sebelum ada pengolahan tindak lanjut dari pemerintah, ini tetap jadi beban kami, Pak. Nah, mungkin dari pemerintah pusat ada himbauan atau titik lanjut untuk produksi pupuk itu, Pak. Jadi pupuk atau gimana masalah sampah itu. Nah, kalau sedemikian rupa seperti kemarin ada terjadi longsor, cuma nggak ada yang naikin berita, Pak. Itu kami korban. Terutama lindrinya ini kalau hujan, ya ketampungnya ke bawah, Pak. Mungkin itu pihak kami menghimbau pemerintah pusat supaya bisa mengarahkan bagaimana sebaiknya menanggulangi hal yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hartono. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada tanggapan lain? Mungkin direspon sedikit sama Pak Safri. Baik, jadi memang TPA Sarimukti juga memang sudah kami identifikasi juga sebagai salah satu sumber pencemar yang masuk ke dalam Sungai Cirata. Jadi minggu lalu tim kami sudah ke lapangan, Pak, untuk melihat kondisi, mengevaluasi seperti apa mengenai kondisi Sarimukti. Memang seharusnya TPA itu kan dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah untuk limbingnya. Limbingnya ada standarnya, ada apanya. Nah, itu yang akan kami coba cek ulang apakah mereka memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi di samping beberapa kegiatan tadi, yang ini salah satunya memang sudah kami identifikasi dari Sarimukti itu. Nah, cuma saya belum dapat laporan mengenai hasil dari verifikasi ke lapangan untuk yang TPA. Itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini saya secara kebetulan memang sempat diundang oleh masyarakat peduli TPA Sarimukti. Kebetulan diundang, kemudian kami malah datang ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Saya jujur memang saya tidak punya data yang
dari Sarimukti, tapi saya memanfaatkan data dari para pemerhati lingkungan gitu ya. Memang lindihnya ini memang luar biasa ya. Jadi bukan hanya bahan pencemarannya, bukan hanya yang organik mudah urai saja, tapi memang lidahannya cukup masuk di golongan berat tinggi. Jadi CO2-nya tinggi sekali. Yang jelas memang itu menjadi perhatian masyarakat, pemerhati Sarimukti, diantaranya salah satunya itu Pak Darman atau siapa nanti tidak saya berikan ke Pak Edi nomornya. Ya. Dan dia juga sudah mengeluhkan masalah Sarimukti ini karena memang sangat mencemari Ciliwung gitu. Tapi yang lucunya ketika kami paparan di DPRD gitu ya, ada juga dari provinsi. Nah, data dari provinsi ini beda. Ya, data dari provinsi ini ternyata tidak seindah yang diberikan oleh teman-teman yang dari para pemerhati lingkungan gitu ya. Nah, saya nggak tahu mana yang benar gitu. Tapi kalau lihat dari tampilannya, sudah hitam manis, wanginya mengalahkan parfum dari Prancis, itu rasanya sih memang itu akan sangat mencemari sungai gitu. Jadi tambah dari saya, dan ini pernah dibahas, saya lupa karena saya salah satu narasumber, saya lupa di SCTV atau di RCTI atau di mana. Itu kalau ini nanti bisa di browsing deh kayaknya di ada di YouTube juga. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Edi. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup sesi ini dan saya kembalikan kepada moderator, saya ingin sampaikan lagi sedikitnya. Ini betapa penting ini buat kita. Jadi di sesi pagi kita sudah bicara bahwa sertifikasi itu contohnya ya, itu jangan sampai hanya untuk kepentingan market, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Sama seperti halnya topik yang kita bicarakan hari ini, siang ini, itu tentang daya dukung, potensi apa ya, yang selalu dinamis, karena daya dukung memang harus dievaluasi tiap tahun karena kan pertumbuhan penduduk bertambah, industri bertambah, jadi memang itu sangat dinamis. Oleh karena itu kita harus senantiasa beradaptasi. Sebenarnya yang belum disentuh tadi adalah tentang pakan untuk perairan umum. Kalau seandainya Bapak Ibu masih bertahan di sana ya di Gajah, memang harus ada terus pelatihan, training. Coba minta ke teman-teman dari pabrik pakan atau di BMT, misalnya tentang pakan yang lebih ramah lingkungan, manajemen pakan yang lebih baik. Saya rasa beberapa tahun lalu kita pernah bikin event di Bandung waktu itu. Saya sudah menyampaikan juga bahwa memang historinya Danau Saguling Cirata Jatiluhur itu kemungkinan mengakumulasi fosfor yang luar biasa tinggi. Karena waktu itu saya sampaikan bahwa dulu budidaya ikan mas itu sebetulnya sangat tidak cocok di perairan umum, karena kalau seandainya dia diberi makan, metabolisme dia tidak baik dalam mencerna fosfor sehingga banyak yang terlepas ke perairan. Sehingga saat itu saya tunjukkan juga data-datanya betapa akumulasi itu membuat daya dukung makin menurun. Oleh karena itu, lagi-lagi daya dukung itu benar-benar harus kita kaji untuk kepentingan kita diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau seandainya daya dukung menurun, kita terus biar produksi ikan, itu juga pasti tidak akan ekonomis, tidak akan efisien. Apalagi kalau seandainya teman-teman dari Cirata, Jatiluhur, ataupun Saguling itu tidak menargetkan pasar ekspor yang volumenya bisa lebih besar, harganya lebih baik dan sebagainya, sehingga pasti Bapak Ibu akan mengalami harga yang naik turun fluktuatif karena lagi-lagi karena masalah makroekonomi Indonesia sendiri dan sebagainya itu yang sangat-sangat berdampak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita berikan aplaus buat saya kembali ke panel kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada moderator kita, Bapak Parwati dan juga para narasumber yang sudah memberikan wawasannya kepada kita semua hari ini. Dan semoga dengan adanya panel diskusi hari ini kita mendapatkan wawasan dan